Formula E sebentar lagi akan terlaksana di DKI Jakarta. Tentu bagi kita sebagai masyarakat di luar kota Jakarta juga mempertanyakan seperti apa sih Formula E ini dan bagaimana Formula E ini akan terlaksana. Apakah terlaksana dengan baik ataukah terlaksana dengan catatan ataukah bagaimana. Tetapi event Formula E ini dibuat membahana sekali oleh Pemprov DKI Jakarta. Entah di mana maksudnya, yang kami masyarakat juga menjadikan Formula E juga menjadi booming karena banyak sekali hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat dan banyak sekali yang sebetulnya menuai kecaman ataupun ada konflik-konflik tersendiri di dalam gelaran Formula E ini. Komitmen fee sebesar 560 miliar yang digunakan untuk membayar sehingga gelaran Formula E bisa diadakan di DKI Jakarta. Kita tahu semua hal itu menggunakan dana dari APBD DKI, di mana sebetulnya sangat miris melihat bahwa masyarakat Jakarta masih banyak yang belum mempunyai jamban, masyarakat Jakarta masih ada yang kebanjiran. Karena apa? Karena dana untuk banjir ternyata dipotong sana sini, salah satunya juga dipotong untuk dana hibah kepada ormas-ormas, termasuk kemarin yang kita tahu juga ternyata dari kalangan umat Kristen juga mendapatkan boti yang sangat luar biasa dan sehingga akhirnya masyarakat Jakarta menerima berkat besar yang luar biasa dari sang gubernur. Nah, sobatku semuanya, dana 560 miliar ini diharapkan jika kita mengadakan sebuah event, ini merupakan sebuah modal awal, sebuah investasi awal, yang dimana tentu semua kita mengharapkan pada saat kita menginvestasikan hal-hal keuangan kita untuk sebuah event atau untuk sebuah usaha atau untuk sebuah yang lainnya, di mana itu akan mendatangkan hasil atau mendapatkan feedbacknya, akan mendapatkan pengembaliannya. Karena 560 miliar itu tentu diharapkan akan bisa kembali kepada Pemprov DKI Jakarta dari hasil penjualan tiket tentunya. Juga bisa juga dari hasil-hasil menyewakan stand-stand di situ yang digunakan oleh UMKM atau digunakan oleh pedagang-pedagang atau digunakan oleh pengusaha-pengusaha lain, atau bisa juga diharapkan didapat dari pihak-pihak sponsor. Sampai dengan hari ini pihak sponsor masih dalam bilangan belum terlihat, dalam artian masih belum dibuka oleh Pemprov DKI siapakah sponsornya, karena kemarin Ketua Panitia sempat berharap BUMN yaitu yang ditangani oleh Bapak Erick Thohir bisa memberikan sponsor, tetapi ternyata Sang Erick bungkam 1000 bahasa sampai dengan hari ini, sehingga bisa dilihat kemungkinan untuk mendapatkan sponsor dari BUMN yang biasa menggunakan sponsornya adalah dari Pertamina, kemungkinan besar tidak akan terjadi dan digantikan. Kemarin kita lihat beberapa sponsor muncul, terutama salah satu diantaranya adalah dari Heineken Beer. Nah, ini pun juga menuai lagi gunjingan atau menuai lagi ada penolakan dari salah satu PA 212 di mana mengatakan bahwa itu tidak mendatangkan kebaikan bagi masyarakat Jakarta karena sponsor bir bisa hadir di Formula E. Sobat, mari kita melihat apakah hitung-hitungan 560 miliar ini bisa kembali ke tangan Pemprov DKI dan mendapatkan nilai positif dari event yang dia adakan. Nah, sobat-sobatku semuanya, tentunya kita semua mengerti bahwa DPRD Jakarta sudah mempersiapkan sebuah haknya, yaitu hak interpelasi, hak untuk bertanya kemana anggaran ini larinya, digunakan untuk apa, dan sang gubernur harus bertanggung jawab terhadap dana yang dia investasikan sebesar 560 miliar tersebut. Hal ini akan menjadi agenda tersendiri dari Bapak Anies Baswedan pada saat nanti setelah event ini selesai, maka beliau akan menghadapi event yang baru lagi, event di mana yang sebenarnya harus terjadi, yaitu hak interpelasi, hak bertanya oleh DPR. Memang ada beberapa anggota DPRD yang tidak setuju untuk diadakannya hak interpelasi ini terhadap sang gubernur.
Tetapi sebagai rakyat Jakarta tentunya ingin mengetahui lebih dalam lagi. Karena dana yang digunakan itu adalah dana dari APBD DKI Jakarta. Sobat, sebagai wakil rakyat tentunya juga harus menggali aspirasi dari rakyat. Apakah 33 anggota Dewan yang mengajukan hak interpelasi ini layak untuk terus untuk bertanya kepada Gubernur DKI dan meminta pertanggungjawaban sang gubernur, ataukah anggota dewan yang tidak setuju untuk diadakan hak interpelasi ini dengan catatan, dengan alasan bahwa tidak perlu dipertanyakan karena semuanya sudah dijawab. Kalau semuanya sudah dijawab, tentunya akan timbul satu pertanyaan lagi, kemanakah dana itu? Dan bagaimanakah pengelolaan dana itu? Dan ini merupakan sebuah tanggung jawab pengawasan dari anggota DPRD. Tentunya kita semua lebih setuju hak interpelasi diadakan. Tetapi ya kembali lagi kepada anggota Dewan dari DPRD DKI Jakarta. Biarlah mereka semua berpikir dan mereka semua betul-betul dengan hati melaksanakan tugas mereka sebagai anggota DPRD, mengemban tugas-tugas dari tuan mereka, yaitu rakyat DKI Jakarta, karena mereka hanya sebagai wakil. Kita tahu Japro yang mendapatkan tugas untuk menangani event ini, ternyata beberapa direksi mengundurkan diri. Ini menimbulkan pertanyaan tersendiri bagi kita semua, ada apa dengan event Formula E? Beberapa tindakannya Formula E sepertinya ingin mengadopsi apa yang dilakukan oleh pagelaran MotoGP di Mandalika. Salah satu hal yang diharapkan bisa terjadi di Formula E yaitu adalah adanya pawai dari peserta balap Formula E, diharapkan akan digelar juga di Jakarta, di sekitaran lingkungan Monas, sehingga masyarakat Jakarta diharapkan mobil Formula E ini berkeliling kota Jakarta dan melihat seperti apa akan tampak para pembalap menggunakan mobilnya. Tetapi ternyata oleh pihak Formula E dilarang diadakan dengan alasan kendala teknis dan kendaraan tersebut. Jika kemarin pagelaran MotoGP di Mandalika diadakan, ternyata juga dilarang. Tetapi yang dilarang adalah Presiden kita, Presiden Jokowi, dilarang untuk ikut di dalam pawai MotoGP itu karena mengingat beliau adalah simbol negara, mengingat beliau harus dijaga keselamatannya, mengingat beliau harus dijaga kondisi di sekitar lingkungannya pada saat mengendarai sepeda motor tentu akan riskan. Nah, sama-sama dilarang. Tetapi bedanya yang salah satu dilarang karena untuk menjaga keutuhan, untuk menjaga keselamatan dari simbol negara Republik Indonesia, dan yang satu dilarang karena panitia tidak mengerti aturan seperti apa akan mengadakan event itu. Jadi hal ini banyak sekali polemik yang aneh-aneh di sekitaran Formula E ya. Mengadakan suatu acara ternyata tidak tahu bahwa acara itu tersebut tidak boleh dalam aturannya. Nah, ini yang aneh. Sobat-sobatku semuanya, begitu banyak polemik di event Formula E yang diadakan di DKI Jakarta ini. Salah satu yang kita nantikan bersama-sama, tentu semuanya juga setuju. Karena apa? Karena event yang terakhir ini adalah event dari DPRD DKI Jakarta. Event apakah itu? Yaitu adalah hak interpelasi. Sebab apa? Sebab pada saat di ACC-nya penggunaan dana sebesar 560 miliar itu belum melewati rapat dengan anggota DPRD, sehingga belum menjadi perda, dana itu sudah keluar. Jadi ibaratnya kalau boleh kita katakan dengan bahasa yang agak kasar sedikit, DPRD DKI Jakarta nggak penting lah, nggak ada gunanya, jadi bisa dilewatin aja. Nah, itulah satu hal yang sangat besar yang harusnya seorang pimpinan gubernur atau seorang pimpinan daerah tidak bisa seenaknya menggunakan anggaran APBD. Semua harus melewati tahapan-tahapan dan aturan-aturan yang ada. Yaitu salah satunya dibicarakan dulu dengan anggota dewan.
Baru setelah itu muncul perdanya, baru bolehlah uang itu keluar. Tetapi yang terjadi di DKI tanpa melewati perda atau bahkan hampir baru mau dibicarakan agar dijadikan perda, ternyata sudah keluar sebuah surat sakti sehingga dana itu bisa keluar. Polemik berikutnya adalah pergantian lokasi, di mana lokasi itu akhirnya dipilih di Ancol. Kemudian pada tanggal 4 Juni nanti juga diharapkan masyarakat tidak boleh ke Ancol, ya. Masyarakat DKI Jakarta tidak boleh melihat pantai, itu dilarang. Jadi kalau Anda ingin melihat pantai, berarti Anda harus melihat Formula E. Anda harus membeli tiket dari Formula E, baru Anda boleh. Nah, inilah sobat, di mana warga Jakarta yang sudah jenuh di dalam bekerja, warga Jakarta yang sudah jenuh karena kebanjiran juga, warga Jakarta yang sudah jenuh dengan segala hal yang ada di Jakarta, yang sibuk sekali, ingin berekreasi, ternyata harus membeli tiket yang super harganya karena harus melihat Formula E. Ini juga bagaimana ya? Mungkin ini betul-betul sebuah berkat yang luar biasa seperti yang didoakan oleh seorang pendeta kemarin bagi warga Jakarta. Anies telah menjadi berkat besar buat kota Jakarta dan selanjutnya saya juga percaya akan menjadi berkat besar bagi Indonesia. Mari kita menunggu event Formula E ini. Semoga semuanya berlangsung dengan baik tanpa polemik berkelanjutan. Salam NKRI.